Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Baik ya kabarnya. Nah, sekarang kita akan belajar mata pelajaran ekonomi ya, seperti yang tertera di jadwal gitu. Nah, agar pembelajaran kita ini lebih bermakna dan lebih berkah, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa dulu ya. Ya, kepada KM-nya, Emir. Ya. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Emir yang sudah memimpin doa. Nah, pembelajarannya akan kita mulai ya. Sebelum kita mulai, apakah ada dari teman kalian yang tidak hadir di pertemuan kali ini? Ada? Siapa? Kalau Safa? Safa sakit? Oh, sakit. Semoga Safa bisa segera sembuh. Nah, untuk yang hadir di sini, silahkan isi kehadiran di MyLMS. Untuk password hari ini adalah 8011. Silahkan diinputkan passwordnya. 8011 sudah? Ibu pengen lihat dulu nih kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran ekonomi. Coba yel-yel SMA Telkom dulu. Semangat pagi. Pagi. Oke, semangat sekali ya untuk mengikuti pembelajaran kali ini gitu. Berarti udah siap ya. Sebelum kita mulai nih, coba dicek dulu di atas mejanya sudah rapi belum? Ada sampah nggak? Tadi pelajaran pertama kan melukis ya. Sudah rapi peralatan lukisnya? Sudah. Coba dicek di bawah bangkunya, ada sampah nggak? Tidak ada. Tidak ada. Kalian sudah membawa buku paket ekonomi nggak? Bawa, oke. Berarti udah siap untuk belajar ya. Nah, bagi yang tidak bawa, tenang saja karena materinya selalu tersedia di MyLMS juga ya. Nah, di pertemuan kali ini, jadi kita akan belajar materi yang baru ya. Pernah nggak kalian itu berpikir kenapa sih bisa terjadi inflasi, kemudian siapa sih yang bertugas untuk mengendalikan inflasi? Ada ya? Siapa sih? Siapa? Pemerintah. Oke, lebih tepatnya itu adalah Bank Indonesia. Di materi sebelumnya, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak kita tuh belajar apa saja sih? Ya, silakan. Materi sebelumnya ada teori permintaan dan penawaran uang. Jadi tadi ada beberapa hal yang sudah dipelajari di pertemuan yang sebelumnya, yaitu yang pertama kita belajar mengenai permintaan dan penawaran uang. Coba seperti biasa silahkan dibaca dulu kalimat motivasi hari ini. Kesuksesan seorang peraih lulus dan pengelolaan ya, di sini adalah kalimat motivasinya kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit dan mencoba. Berarti di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jika kita ingin mendapatkan nilai yang besar, ya berarti kita juga harus ada usaha untuk mencapainya gitu. Terus kenapa sih penting untuk belajar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Tadi kan di awal Ibu sudah menyampaikan ya, bahwa harga-harga itu selalu naik gitu. Nilai mata uang kita jadi turun ya. Itulah pentingnya untuk mempelajari kebijakan moneter dan fiskal ini. Jadi bagaimana sih cara mengatasinya gitu. Cara mengatasi inflasi yang sedang terjadi itu. Jadi kompetensi dasar yang akan kalian pelajari di pertemuan kali ini itu ada 3.5. Menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, kemudian menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kemudian tujuan dari pembelajarannya apa? Tujuan dari pembelajarannya itu adalah kalian diharapkan dapat menganalisis dan menyajikan dari kebijakan moneter dan fiskal. Jadi nanti akan diminta untuk menganalisis masalah lagi ya. Itu yang diharapkan dari tujuan pembelajaran kali ini. Lalu apa saja sih materi yang akan kita pelajari? Nah, materi yang akan kita pelajari itu yang pertama, kita akan belajar mengenai kebijakan moneter. Jadi pengertian dari kebijakan moneter itu apa? Kemudian tujuan kenapa sih harus diambil kebijakan moneter? Nah, kemudian apa saja kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan? Jadi di fase 1
kalian akan berorientasi pada masalah. Jadi Ibu akan memberikan video yang harus kalian analisis. Nah, sekarang kita mulai saja yang fase 1, orientasi pada masalah. Silahkan disimak dulu videonya. Tak mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Nah, itu dia ya mengenai videonya yang sudah ditampilkan tadi. Nah, menurut kalian ini tuh membahas mengenai apa? Ada yang mau menjawab nggak? Silakan angkat tangannya. Ya. Membahas mengenai harga yang ternyata sangat berpengaruh terhadap inflasi. Tugas Bank Indonesia untuk menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia. Jadi tadi kata Jasmine itu yang menjalankan kebijakan moneternya siapa? Adalah Bank Indonesia. Terus tadi ada kata kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingin menjawab apa itu kebijakan moneter? Ya, silakan. Kebijakan yang diberlakukan pemegang otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Iya, betul sekali ya. Jadi kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dipegang oleh otoritas moneter. Sekarang kita mulai mengerjakan LKPD ya. Jadi silahkan duduknya per kelompok sesuai dengan yang tertera di sini. Jadi kelompok 1 Nabila, Kenward, dan seterusnya. Untuk kelompok 1, ya kelompok 1. Nah, anak-anak silahkan dibuka LKPD-nya, kemudian diisi dulu datanya ya, data kelompoknya. Dan juga kalian juga bisa sambil mengaksesnya di MyLMS ya. Nah, postingannya yang ini, yang bab 5, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi ada di postingan yang bab 5 ya. Silakan itu dilihat lagi saja, sudah tersedia video, kemudian tersedia PPT yang Ibu gunakan hari ini. Di bawahnya ada modul dan juga di bawahnya lagi ada LKPD-nya. Gitu ya, biar tidak sulit mengakses LKPD. Dan juga kalau kalian membutuhkan informasi mengenai materinya itu silakan lihat di modul ya, agar tidak sulit mengerjakan LKPD-nya. Nah, silakan mulai dikerjakan. Waktunya 10 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Kalau untuk mengerjakan yang ini, coba dibaca dulu si artikelnya, karena yang ini sama yang ini 3-4 jawabannya ada di artikel. Nah, mari presentasikan hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok 1 saja ya yang maju. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kebijakan moneter. Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi, menjaga kestabilan harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki posisi neraca. Sebelum kami tutup, apa ada yang ingin bertanya? Ada yang mau nanya nggak? Ya, silahkan. Dinar ingin bertanya ya. Apakah kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah Amerika memengaruhi negara lain juga selain Indonesia? Ya, silakan. Siapa yang mau menjawabnya? Untuk pertanyaan Dinar tadi, iya, kebijakan moneter yang diambil pemerintah Amerika mempengaruhi negara lain juga, seperti terhadap mata uang pound sterling Inggris dan yen Jepang, serta mata uang negara maju lainnya. Ya. Terima kasih, Kenward. Dinar, apakah jawaban Kenward sudah cukup? Cukup. Ada lagi yang ingin bertanya ke kelompok 1? Ada lagi nggak yang mau bertanya?
Tidak ada? Oke, jika tidak ada, silahkan ditutup saja. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan lagi. Ya, jadi itu dia presentasi dari kelompok 1 ya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri nih kegiatan presentasinya, Ibu ingin mengulas dulu ya tadi dari hasil Ibu keliling ke beberapa kelompok gitu. Nah, dari tadi hasil Ibu keliling ke beberapa kelompok, Ibu kan melihat pekerjaan kalian ya. Kelompok yang paling bagus jawabannya, yang paling rinci itu ada di kelompok 6. Ya, kelompok 6 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Nah, jadi itu dia mengenai hasil dari mengerjakan LKPD-nya ya. Yang tadi Ibu sudah keliling lihat-lihat gitu hasil pekerjaan kalian. Jadi Ibu akan sedikit memberikan penguatan materi hari ini. Itu yang akan Ibu bahas adalah mengenai jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, jenis kebijakan moneter ini ada beberapa macam ya. Yang pertama itu ada tight money policy, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita simpulkan bersama ya, apa saja yang sudah kita pelajari di pembelajaran hari ini. Kita belajar mengenai kebijakan moneter, kemudian kita juga belajar mengenai kebijakan fiskal. Kemudian kita juga jadi tahu kenapa sih harus melakukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini. Nah, sebelum kita masuk ke evaluasi, Ibu ingin nanya dulu nih, materi hari ini sulit nggak? Nggak. Bisa dipahami? Bisa. Oke, berarti tidak ada bagian yang sulit ya, kebijakan moneter dan fiskalnya bisa dipahami. Ada yang ingin merefleksi nggak kegiatan pembelajaran hari ini? Menurut saya untuk refleksi pembelajaran hari ini, untuk materi kebijakan moneter dan fiskal ini mudah dipahami dan mudah diingat. Lalu video yang ditampilkan jelas dan membuat saya mengerti bahwa kebijakan moneter sangat diperlukan untuk mengendalikan harga. Terima kasih Al-Fatah atas refleksinya. Kita sekarang akan melakukan penilaian ya. Jadi setiap akhir pembelajaran kan selalu ada penilaian agar Ibu itu mengetahui kalian itu benar-benar mengerti atau tidak materinya. Silahkan scan barcode yang ada di layar. Nah, kemudian kalau kalian kesulitan men-scan barcode, bisa diakses juga melalui link di https://bit.ly evaluasi moneter dan fiskal. Passwordnya adalah 8011, tokennya 8011 ya. Jadi yang mengerjakannya cepat dan yang mengerjakannya dengan nilai tertinggi ya akan dapat bintang lagi. Oke, kita akhiri saja ya. Untuk tugas yang berikutnya itu kalian silahkan mengakses lagi si modulnya. Jadi di bagian akhir modul seperti biasa di situ akan ada latihan soalnya. Silahkan diakses di modul, dikerjakan di rumah agar kalian lebih mengerti materinya. Pertemuan yang berikutnya itu kita akan belajar mengenai APBN dan APBD. Jadi kita akan belajar mengenai dari mana sih sumber APBN dan APBD ini. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini jadi sudah selesai ya. Agar lebih berkah seperti biasa kita berdoa dulu ya sebelum diakhiri pembelajarannya. Silakan kepada KM-nya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.